Assalamualaikum teman-teman cantik. Cara asik ngerti statistik. Kali ini kita akan membahas peluang. Nah, di sini kita akan fokus membahas pengertian dan contoh soalnya ya. Mari belajar bersama. Ayo, 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 ayo. Jadi, kalau mendengar kata peluang, apa sih yang pertama kali teman-teman pikirkan? Cara mudahnya, pernah atau tidak teman-teman menebak suatu kejadian sebelum benar-benar terjadi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering berkata, mungkin, besar kemungkinan, sepertinya, kayaknya, atau bahkan mustahil. Nah, sebenarnya itu apa sih? Sebenarnya teman-teman, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan peluang, karena peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, peluang sendiri dapat membantu kita dalam memprediksi kejadian tersebut, apakah akan terjadi atau tidak, seperti itu. Contohnya, ketika kita memilih jalur mana agar tidak macet, nah di sana peluang berperan teman-teman. Kalau teman-teman misalnya bingung memilih antara jalur A dan jalur B, nah di sini teman-teman bisa menggambarkan yang memiliki peluang untuk tidak macet lebih besar yang mana ya? Atau bahasa sederhananya, dari dua jalur yang paling mungkin untuk tidak macet yang mana ya? Seperti itu. Kemudian kita juga seringkali ya menebak soal ujian yang kemungkinan keluar. Kalau dari banyak bab, kira-kira materi apa ya yang paling mungkin muncul di soal ujian nanti? Ah, Itu termasuk peluang teman-teman. Dan satu lagi contohnya kita tambahkan. Di sini kita bisa memperkirakan apakah besok terjadi hujan atau tidak. Jadi mungkin teman-teman, sepertinya kalau dari prediksi atau ramalan cuaca, kayaknya besok hujan deh. Jadi teman-teman, mungkin untuk lebih mengerti bisa tulis di kolom komentar apa aja contoh dari peluang ya. Kita ambil satu contoh tambahan, yaitu pelemparan koin. Bayangkan, saya membawa sebuah koin. Jika koin ini dilempar, satu koin ini dilempar, maka kemungkinan muncul angka atau kemungkinan muncul gambar. Karena hanya ada dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka, maka peluang masing-masing adalah 1/2 atau 50% kemungkinan. Yang artinya kemungkinan munculnya angka dan kemungkinan munculnya gambar itu sama. Jadi di sini kita tidak bisa memastikan hasilnya. Kita tidak boleh bilang bahwa dalam pelemparan satu buah koin ini pasti muncul angka. Kan kita tidak pernah tahu, teman-teman. Bisa saja yang muncul gambar atau sebaliknya. Nah, di sini kita hanya bisa mengukur kemungkinan hasilnya. Jadi, sepertinya mungkin deh muncul angka karena nilai peluangnya setengah. Dan muncul gambar pun juga mungkin karena satu koin ini sisinya hanya dua. Jadi yang kemungkinan muncul ya kalau tidak angka pasti gambar. Nah, di sini nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Secara matematis ditulis seperti ini. Peluang A itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Yang artinya peluang tidak mungkin negatif dan juga tidak mungkin lebih dari 1. Jadi kalau ada yang bilang peluang saya lulus ujian kayaknya 3 deh peluangnya. Itu tidak mungkin teman-teman, karena peluang nilai maksimalnya adalah 1. Atau sepertinya peluang saya juara lomba lari itu -5 deh, karena saya nggak pernah latihan misalnya. Nah, di sini tidak mungkin peluang itu nilainya -5, karena di sini tadi diingat ya teman-teman, peluang itu tidak mungkin negatif dan juga tidak mungkin lebih dari 1. Jadi kalau ada yang bilang negatif atau lebih dari 1, bisa saja salah di perhitungan peluangnya, atau teman-teman kita belum begitu paham tentang nilai peluang. Nah, di sini apa ya arti dari 0, 1, atau nilai yang di antara 0 dan 1 ini? Mari kita bahas sama-sama. Peluang dengan nilainya sama dengan 0 itu artinya kejadian yang mustahil terjadi.
Kita ambil contoh. Jika suatu peluang kejadiannya nol, kan artinya tidak mungkin terjadi. Jadi, kalau misalnya saya kasih teman-teman satu keranjang pisang, jadi isinya memang hanya buah pisang. Bayangkan, saya meminta teman-teman mengambil bola dari keranjang yang hanya berisi buah pisang. Apakah mungkin mengambil bola berwarna biru? Tentu saja tidak mungkin ya, karena memang keranjangnya hanya berisi buah pisang. Jadi kalau ditanya berapa peluang kita mengambil bola biru di dalam keranjang pisang, itu nilai peluangnya adalah nol, karena tidak mungkin terjadi seperti itu. Lalu, kalau peluang nilainya nol hingga satu, itu maksudnya apa? Nah, kalau nilainya berada di antara nol dan satu, artinya kejadiannya mungkin saja terjadi. Dan sebagian besar kejadian di dunia nyata atau yang sering kita temui adalah nilainya nol hingga satu. Jadi, nilai antara nol dan satu ini kan akan beragam. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya. Semakin mendekati nol berarti semakin kecil kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Semakin mendekati satu nilainya, maka kita semakin yakin bahwa kejadian tersebut akan benar-benar terjadi. Contohnya, jika kita tahu bahwa peluang hujan besok itu adalah 0,7, artinya cukup besar kan nilai 0,7 karena dia mendekati satu. Jadi di sini bisa teman-teman tafsirkan bahwa sepertinya besok akan besar kemungkinan terjadi hujan. Jadi teman-teman bisa siap-siap bawa payung atau bawa jas hujan dan lain-lain. Nah, kalau ternyata misalnya peluang untuk teman-teman memenangkan undian itu 0,01. Artinya sangat kecil nilai peluang terjadinya, tetapi tetap saja mungkin terjadi. Nah, di sini bayangkan saja bahwa peluang itu seperti tingkat keyakinan kita akan terjadinya suatu kejadian. Nah, kalau nilai peluangnya satu, gimana dong? Nah, artinya kalau nilai peluangnya satu, kejadian itu pasti terjadi. Contoh, saat melempar dadu, pastikan kalau akan muncul angka 1 hingga 6. Karena kenapa? Karena dadu yang kita lempar itu hanya memiliki 6 sisi. Dan hanya ada angka 1 hingga 6. Jadi kalau ditanya berapa peluang munculnya angka 1 hingga 6 pada pelemparan satu dadu, maka nilai peluangnya adalah satu. Karena pasti muncul. Kalau tidak muncul angka 1, ya muncul angka 2. Kalau tidak 2, ya angka 3. Kalau tidak, ya kalau nggak 4, 5, atau 6. Seperti itu. Contoh lainnya untuk kejadian yang pasti terjadi, kita bisa memilih satu hari secara acak. Pasti menghasilkan antara hari Senin hingga hari Minggu kan? Atau seseorang yang bernapas pasti menghirup udara. Ya. Lalu air yang dilepas dari tangan pasti jatuh ke bawah selama kita berada di bumi. Karena ada gaya gravitasi yang membuat semua benda itu kalau kita lepas dari ketinggian itu akan jatuh ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Untuk peluang satu atau yang pasti terjadi. Nah, di sini kita akan membahas konsep dasar peluang. Jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa istilah penting yang akan sering kita temui di peluang. Sebelumnya kita bayangkan, terdapat sebuah toples yang berisi 3 jenis permen, yaitu stroberi, jeruk, dan anggur. Kita akan mengambil satu permen secara acak tanpa melihat isi toples. Nah, di sini kan ilustrasinya bisa terlihat ya, tapi di sini kita bayangkan bahwa toplesnya tertutup. Jadi teman-teman hanya memasukkan tangan tanpa tahu permen apa yang kita ambil. Nah, di sini ada istilah percobaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dan hasil akhirnya belum dapat diketahui sebelumnya. Pada contoh ini, percobaan adalah mengambil satu permen dari dalam toples. Kalau tadi percobaannya adalah pelemparan satu buah dadu. Atau yang pertama tadi, pelemparan satu buah koin. Seperti itu. Jadi, itu adalah percobaan ya teman-teman. Nah, yang istilah kedua yang sering kita temui itu ruang sampel. Yang merupakan seluruh kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Contohnya, kalau di sini ruang sampelnya adalah stroberi, jeruk, dan anggur.
Cara penulisan yang benar itu kita tulis dalam bentuk himpunan seperti ini. Jadi S kita anggap ruang sampel itu sebagai lambang saja. Teman-teman bisa bilang RS atau apapun ya. Jadi kita misalkan di sini himpunan S sama dengan buka kurung kurawal, ada stroberi, jeruk, anggur, kemudian kita tutup kurungnya. Artinya himpunannya hanya berisi tiga ini. Jadi kalau misalnya toples ini berisi 5 buah jenis jeruk, maka di sini akan kita tulis 5 buah jenis jeruk tersebut. Jadi ruang sampel itu seluruh kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Kemudian kita juga mengenal istilah kejadian. Kejadian adalah bagian tertentu dari ruang sampel yang menjadi fokus perhatian kita. Jadi ingat, kejadian itu yang menjadi fokus perhatian kita. Contoh dalam kasus ini, ketika kita diminta untuk menghitung peluang mendapatkan permen rasa buah merah. Nah, fokus percobaan kita kan ke rasa buah merahnya. Nah, fokus inilah yang disebut dengan kejadian. Jadi, kita juga menulisnya sebagai himpunan. Misalnya, mendapat permen rasa buah merah itu kita anggap himpunan A. Jadi, kita tulis sama dengan buka kurung kurawal, di mana kita ketahui bahwa merah adalah stroberi. Berarti isinya di sini anggotanya hanya stroberi. Kemudian tutup kurung kurawal. Lalu yang kedua, mendapatkan permen selain jeruk. Jadi kalau selain jeruk, artinya ada permen stroberi dan permen anggur kan. Jadi di sini anggotanya itu B sama dengan buka kurung kurawal stroberi, koma anggur, tutup kurung kurawal. Kalau contoh tadi misalnya, ruang sampelnya kalau pelemparan 1 buah dadu itu artinya anggotanya ada 1,2,3 hingga 6. Kalau pelemparan 1 buah koin, artinya anggota di ruang sampelnya ada angka dan gambar. Nah, kalau kejadian misalnya mendapatkan angka 2 dari pelemparan 1 dadu, maka himpunannya itu hanya angka 2. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami di mana perbedaan percobaan, ruang sampel, dan kejadiannya. Setelah kita memahami tentang penyebutan atau istilah-istilah tadi, di sini kita mulai ke rumus peluang kejadiannya. Peluang suatu kejadian A dituliskan sebagai berikut. Ini untuk rumus peluang ya, teman-teman. Jadi peluang A sama dengan NA dibagi NS. NA banyaknya hasil yang diinginkan. Kejadian A. Kalau NS banyaknya seluruh kemungkinan hasil ruang sampel. Nah, kita ambil satu contoh. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Ruang sampel dadu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah anggota ruang sampelnya adalah 6. NS sama dengan 6. Lalu fokus kejadiannya kita diminta menghitung peluang terjadinya kejadian A, yaitu muncul angka genap. Jadi, himpunan A sama dengan 2, 4, 6. Anggotanya ada berapa? Ada 3, yang artinya jumlah anggota A itu 3. Jadi, peluang munculnya angka genap, kalau PA adalah peluang munculnya angka genap, maka nilainya adalah NA atau 6 dibagi NS, yaitu 3. Artinya ada 1/2. Atau peluang munculnya angka genap pada pelemparan 1 dadu itu 0,5. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita juga akan membahas rumus-rumus peluang. Nah, di sini ada yang disebut dengan irisan. Irisan terjadi jika dua kejadian berlangsung bersamaan. Nah, irisan ini lambangnya yang seperti melengkung tapi terbalik, atau huruf N atau bisa juga huruf U yang terbalik ya teman-teman. Artinya irisan ini hanya bagian yang sama pada kedua kelompok. Kalau di sini yang hijau ini adalah himpunan A dan yang merah adalah himpunan B, maka irisan adalah himpunan antara A dan B yang anggotanya sama.
atau yang di sini yang mereka saling menyentuh kalau di sini. Jadi, eh, contoh soalnya di sini, jika himpunan A adalah 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan B adalah 1, 4, 6, dan 9, maka A irisan B beranggotakan anggota yang sama pada A dan B. Jadi di sini anggota yang sama yaitu 4 dan 6, karena 4 dan 6 sama-sama ada di himpunan A dan himpunan B. Artinya A irisan B sama dengan 4 dan 6, seperti itu. Kalau dalam kalimat, teman-teman mungkin bisa menganggap irisan ini adalah kata hubung dan. Oke, mahasiswa yang suka kopi dan juga teh. Jadi kalau di sini adalah himpunan mahasiswa yang suka teh, yang merah himpunan mahasiswa yang suka kopi, maka kalau irisannya artinya mahasiswa yang suka kopi dan juga suka teh. Jadi dia termasuk ke kopi serta juga termasuk ke teh. Seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin angka yang termasuk pada himpunan A dan B, yang seperti contoh soal ini tadi. Jadi kalau ada angka yang himpunan A dan angka himpunan B, maka angka yang masuk ke dalam himpunan A dan B itu posisinya di sini. Jadi kalau saya lebih mudah mengingatnya, penghubung antara A dan B atau A irisan B ini kita sebut dan. Karena dan ini pakai N dan tanda irisan ini mirip seperti N, maka saya selalu ingat bahwa irisan itu jika kita masukkan ke dalam kalimat, maka dia menggunakan N. Lambangnya itu seperti huruf N. Seperti itu ya teman-teman. Kalau gabungan, gabungan adalah dua kejadian terjadi jika minimal salah satu kejadian terjadi. Nah, ingat ya, minimal salah satu kejadian terjadi. Jika ada himpunan A digabung himpunan B, maka hasilnya bisa jadi seluruh himpunan A dan B atau himpunan A saja. Jadi dia minimal hanya satu. Kita ambil contoh. Di sini, himpunan A dan himpunan B kalau digabungkan, maka jadinya himpunan A ditambah himpunan B. Namun, karena ada anggota irisan yang sama, jadi kita tidak mungkin menulisnya secara double kan? Maka rumusnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ini ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. A irisan B adalah yang mungkin terdouble atau berlapis di kedua himpunan ini. Jadi kita hanya jika ada anggota yang sama, artinya ketika gabungan kita hanya menulis anggota yang sama itu satu kali. Seperti contoh di soal 2. Jika A adalah A, B, dan C anggotanya, dan B itu anggotanya B, D, dan E, maka A gabung B itu seperti apa? Kita lihat ada B yang sama di A dan himpunan A dan himpunan B. Artinya, ketika kita menggabungkan A dan B, itu anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Jadi tidak perlu teman-teman tulis A, B, koma B lagi, baru C dan D. Karena kenapa? Karena irisannya kan sudah kita kurangi di sini sehingga yang sama di A dan B itu tidak ditulis dua kali. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau irisan tadi penghubungnya seperti N terbalik dan dia kalau dalam kalimat menjadi dan, sedangkan gabungan itu seperti U terbalik. Kalau di dalam kalimat dia adalah atau. Jadi ingat saja kalau atau pakai U, kalau dan itu pakai N. Jadi lebih mudah diingat ya teman-teman. Jadi contohnya kejadian A atau kejadian B terjadi atau keduanya sekaligus seperti itu ya teman-teman. Misalnya kejadian A dan kejadian B digabungkan, ya maksudnya minimal salah satu terjadi ini seperti ini. Jika himpunan A itu A, B, C, sedangkan himpunan B itu himpunan kosong, artinya tidak punya anggota, maka A gabung B adalah A, seperti itu ya teman-teman. Karena sudah terpenuhi salah satu kejadian terjadi, yaitu kejadian A. Kalau misalnya A himpunan kosong dan B himpunan kosong, maka A tidak bisa digabung B, karena keduanya tidak memiliki anggota himpunannya atau tidak memenuhi syarat minimal salah satu kejadian terjadi. Nah, contoh lanjutannya misalnya mahasiswa yang suka kopi atau suka teh atau suka keduanya. Jadi, yang A yang suka kopi, yang B yang suka teh atau yang keduanya.
Jadi semuanya masuk ke salah satu kelompok yang dihitung. Tetapi ingat lagi bahwa jangan sampai mahasiswa yang suka T dan suka keduanya itu ditulis dua kali. Makanya di sini rumusnya kita kurangi irisannya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita juga mengenal kata komplement. Komplement sendiri adalah kejadian kebalikan dari suatu kejadian. Nah, kalau semesta itu adalah seluruh semuanya, sedangkan kalau komplement itu di luar himpunan yang diminta. Jadi kalau misalnya di sini ada himpunan B lagi, maka semesta itu termasuk ke nilai A, nilai B, dan nilai di luar A dan B. Nah, kalau misalnya komplement A yang artinya seluruh anggota baik anggota semesta dan anggota B yang bukan nilai dari A. Seperti itu ya teman-teman. Karena dia kebalikan. Nah, lambangnya biasanya pakai C. Itu komplement artinya. Kalau dia AC berarti semua anggota AC itu adalah anggota yang bukan merupakan anggota A. Misal, contohnya. Ini rumusnya ya teman-teman. Peluang AC itu satu dikurang PA. Karena kenapa? Karena peluang satu itu kan pasti terjadi. Dikurangi maksud kami dikurangi peluang PA atau peluang A. Karena peluangnya itu adalah seluruh kejadian kecuali kejadian yang A seperti itu ya. Jadi misalnya sebuah dadu dilempar satu kali, kejadian A muncul angka genap. Nah ingat ya, kejadian A muncul angka genap, artinya kejadian C muncul angka selain genap kan, yaitu angka ganjil. Jadi kalau A itu 2, 4, dan 6, maka AC itu anggotanya 1, 3, dan 5. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya, kejadian A adalah munculnya angka pada pelemparan satu koin, yang artinya A komplement adalah gambar, seperti itu. Contohnya, jika A adalah mahasiswa yang suka kopi, maka komplementnya adalah mahasiswa yang tidak suka kopi. Jadi seperti itu ya. Yang perlu kita ingat adalah komplement adalah semua yang bukan anggota dari yang dikomplementkan. Jika dia komplement A, maka semua anggota yang bukan A. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke peluang kejadian majemuk. Apa sih peluang kejadian majemuk? Jadi nanti kita membahas yang saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, di sini teman-teman, kalau peluang kejadian majemuk itu ada peluang kejadian untuk tidak saling lepas dan peluang kejadian yang saling lepas. Untuk lebih dalam, mari kita bahas sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan peluang banyak kejadian atau peluang majemuk tadi? Lalu, kalau kejadiannya banyak, bagaimana menghitung peluangnya jika ada lebih dari satu kejadian yang terjadi? Disinilah kita akan membahas peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah peluang terjadinya dua atau lebih peristiwa secara bersamaan atau dalam urutan tertentu. Dalam istilah matematika, ada dua jenis kejadian majemuk, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Kita mulai dari peluang dua kejadian saling lepas. Peluang terambilnya bola biru atau hijau merupakan peluang kejadian majemuk, karena bola yang diambil hanya dapat berwarna biru atau hijau. Kejadian ini disebut peluang dua kejadian saling lepas, karena kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jadi yang perlu kita ingat bahwa pada kejadian majemuk ini, terutama untuk kejadian saling lepas, adalah kejadian ini tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas ketika irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Artinya tidak mungkin terjadi bersama-sama. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B itu tidak saling terhubung, tidak memiliki anggota yang sama. Jadi, memenuhi syarat tadi bahwa tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Di sini yang perlu kita ingat bahwa kalau saling lepas tidak memiliki irisan. Kalau untuk rumusnya seperti ini. A irisan B itu nol yang dicoret, artinya himpunan kosong. Yang artinya A irisan B itu tidak memiliki anggota. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk saling lepas, maka
A gabung B seperti apa? A gabung B tinggal peluang A ditambah peluang B. Karena seharusnya kalau rumus awal tadi, peluang A gabung B itu kan peluang A tambah peluang B dikurangi A irisan B. Sedangkan kita ketahui bahwa irisannya tidak punya anggota, yang artinya nilainya 0. Artinya kalau A gabung B pada kejadian saling lepas, itu rumusnya tinggal kita tambahkan peluang A dan peluang B. Nah, ini nih rumusnya. Jadi keterangannya di sini ya teman-teman, mungkin bisa teman-teman baca lagi. Seperti tadi, bahwa NA adalah jumlah kejadian A, NB jumlah kejadian B, NS adalah jumlah kejadian seluruh kemungkinannya. Contoh penerapan. Jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, peluang munculnya kedua dadu berjumlah 4 atau 6 adalah, ingat ya, kalau atau tadi berarti dia seperti U terbalik atau gabungan kita menyebutnya. Jadi, mari kita selesaikan. Ayo, 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 ayo. Langkah satu, karena dia pelemparan dua buah dadu, kita anggap ini dadu pertama dan ini dadu kedua. Yang artinya pelemparannya akan banyak sekali kemungkinan. Yaitu ada 36, karena 6 kali 6. Kemungkinannya bisa muncul satu dan satu, 2 dan 2, atau di sini satu dan 2, di sini 5 dan 2. Jadi seperti itu ya teman-teman, banyak kemungkinan. Inilah cara kita menentukan himpunan semesta atau NS-nya. Semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Nah, ini hasilnya nih. Satu, jika dadu pertama hasilnya satu dan dadu kedua hasilnya satu, maka hasilnya adalah 1,1. Kita lempar lagi, misalnya muncul di dadu pertama 5 dan dadu kedua itu 3, berarti 5,3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, NS-nya itu 36. Jadi ada 6 kemungkinan di satu dadu, ada 6 kemungkinan di dadu kedua, berarti 6 kali 6, 36. Kalau pelemparan dua koin, artinya NS-nya ada satu koin kan dua sisi, gambar dan angka. Jadi kalau dua koin berarti ada empat sisi. Jadi masing-masingnya 2 dikali 2, artinya ada 4 NS atau anggota himpunan semestanya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu, langkah kedua kita menentukan kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 atau 6. Artinya karena menggunakan atau, di sini kita menggunakan gabungan. Nah, menentukan A, kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Kita lihat dari himpunan semesta tadi, yang kemungkinan muncul dadu berjumlah 4 itu ada 3,1 karena jumlahnya 4, 2,2, dan 1,3. Berarti anggota himpunan A yang muncul dadu berjumlah 4 itu ada 3. Kemudian NA-nya artinya 3 kan? Yang tadi kita hitung, yang diwarnai orange. Lalu menentukan yang B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Yang berjumlah 6 ada 5,1, 4,2, 3,3, hingga ke 1,5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA, maksud, ini salah ya teman-teman, berarti ini NB-nya tadi ada 5, seperti itu. Nah, peluang munculnya kedua dadu berjumlah 4 atau 6. Jadi, di sini ternyata soalnya meminta kita menganggap saling bebas. Jadi kalau saling bebas berarti peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A rumusnya NA per NS. Kalau peluang B rumusnya NB per NS. NA tadi kita tahu bahwa nilainya ada 3, yaitu 3,1, 2,2, dan 1,3. Berarti ada 3 anggota. Per NS-nya ada 36 karena 6 kali 6 tadi. Lalu yang B itu ada 5 dibagi 36, yang dimana hasil akhirnya 8/36, yang kalau kita sederhanakan adalah 2/9. Artinya, peluang munculnya kedua dadu berjumlah 4 atau 6 adalah 2/9. Kita lanjut ke peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kalau tadi kita bahas saling lepas, kali ini tidak saling lepas. Jadi, kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas ketika kejadian A dan B terjadi secara bersama-sama. Nah, di sini ilustrasi diagram Venn-nya, kalau dia tidak saling lepas, adanya irisan. Nah, di sini ada irisan di mana himpunan B dan himpunan A itu bersinggungan, yang artinya ada anggota di A dan B yang berarti anggotanya sama dari kedua himpunan ini. Jadi, terjadinya bisa secara bersama-sama ketika dia tidak saling lepas. Di sini memiliki irisan,
Artinya A irisan B itu tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol artinya pasti ada A irisan B ketika himpunannya tidak saling lepas. Seperti itu. Kita ambil contoh. Untuk A gabung B, peluang A gabung B ketika tidak saling lepas, maka peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi di sini ada lagi ya irisannya karena kenapa? Karena dia tidak sama dengan nol ya. Artinya sudah pasti ada irisannya kalau ketika tidak saling lepas. Kita lanjut. Ini untuk keterangan rumusnya sama seperti tadi ya teman-teman, hanya ada penambahan untuk irisan. Kita lanjut ke contoh penerapan. Sebuah kotak berisi 10 bola diberi nomor 1 sampai 10. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor bilangan genap atau bilangan prima. Karena di sini penghubungnya adalah atau, artinya kita diminta menggabungkan peluang bilangan genap dan peluang bilangan prima. Langkah 1, kita menentukan himpunan semesta dari permasalahan tersebut. Diketahui bahwa ada 10 bola. Berarti ada 10 bola yang bernomor 1 hingga 10, maka himpunan semestanya adalah seluruh kemungkinan hasilnya. Yang berarti ada 10, karena bolanya memang 10. Kemudian, kita menentukan kejadian terambilnya bola bernomor bilangan genap atau bilangan prima. Kita tentukan satu-satu dulu. A, kita anggap sebagai kejadian terambilnya bola bernomor bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Berarti NA atau anggota A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Artinya NA sama dengan 5. Yang B, kita coba anggap B adalah kejadian terambilnya bola bernomor bilangan prima. Dari 1 hingga 10, bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang artinya NA ada 1, 2, 3, 4. NA ada 4 bola. Lalu, kita menentukan irisan kejadian terambilnya bola bernomor bilangan genap atau bilangan prima. Kenapa kita membutuhkan irisan? Karena ini adalah kasus tidak saling lepas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita cari irisan atau yang sama dari anggota bilangan genap dan anggota bilangan prima. Nah, di sini kalau kita lihat A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan prima, maka irisannya ada 2 dan ada berapa lagi ya? Mari kita bahas. Di sini ternyata irisannya itu hanya angka 2, yang artinya banyaknya anggota A irisan B itu adalah 1. Kita lanjut ke langkah 4, kita masukkan semua nilai yang kita dapat tadi ke dalam rumus. Di mana kita ketahui peluang terambilnya bola bilangan genap atau bilangan prima, yaitu peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ini untuk peluang A, peluang B dikurang rumus peluang A irisan B. Kalau peluang A tadi anggotanya 5, peluang B 4, dan irisan anggotanya 1. NS-nya semuanya adalah 10. Ketika kita perhitungkan, maka hasilnya adalah 8/10. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 4/5. Artinya, peluang terambilnya bola bilangan genap atau bilangan prima pada kejadian tidak saling lepas adalah 4/5. Kemudian, kita juga membahas peluang 2 kejadian saling bebas. Nah, saling bebas ini seringkali cukup membingungkan dengan saling lepas tadi. Nah, di sini pengertian saling bebas. 2 kejadian dikatakan saling bebas apabila terjadi suatu kejadian tidak mempengaruhi peluang kejadian lainnya. Nah, kalau yang tadi peluang saling lepas itu tidak mungkin terjadi bersamaan, kalau di saling bebas itu kejadian keduanya ini tidak saling mempengaruhi. Artinya, informasi tentang kejadian pertama tidak mengubah kemungkinan kejadian kedua. Nah, untuk rumusnya, peluang A irisan B itu PA dikali PB. Jadi, peluang kedua kejadian terjadi bersamaan itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal saling bebas, misalnya, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Jadi, di sini kan pelemparan koin dan pelemparan dadu itu tidak saling mempengaruhi. Misal, A muncul gambar pada koin, B adalah muncul angka genap pada dadu. Peluang A itu muncul gambar pada koin. Gambar pada koin itu kan peluangnya tadi 1/2.
Sedangkan peluang munculnya angka genap pada dadu angka genapnya ada 2, 4, dan 6. Artinya ada tiga anggota, berarti 3/6. Artinya peluang muncul genap itu ada 1/2 juga. Sehingga peluang sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan adalah peluang A irisan B. Ingat ya, kalau dan itu artinya irisan N. Jadi peluangnya 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Kemudian contoh kedua, kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola biru. Diambil 2 kali dengan pengembalian. Nah, kalau saling bebas, ingat ya teman-teman, ada kata dengan pengembalian. Jadi kalau dia pengambilan berapa kali dengan pengembalian, itu adalah saling bebas. A adalah pengambilan pertama bola merah. B adalah pengambilan kedua bola merah. Nah, peluang A pengambilan pertama bola merah. Jadi kalau dia ada 3 bola merah, sedangkan jumlah seluruh bola ada 5, berarti 3/5. Setelah diambil, dikembalikan lagi. Nah, peluang B pengambilan bola kedua juga merah. Jadi setelah dikembalikan tadi kan anggotanya tetap 5. Jadi jumlah bola merah berapa? Jumlah bola merah tetap 3. Jadi peluang pengambilan kedua adalah bola merah juga, artinya ada 3/5. Nah, peluang pengambilan dari 3 bola merah dan 2 bola biru, di mana yang A adalah pengambilan pertama bola merah dan pengambilan kedua adalah bola merah juga, artinya peluang A irisan B, di mana jika pelemparan pertama hasilnya bola merah adalah peluangnya 3/5, kita kembalikan lagi bolanya, lalu kita ambil ke pelemparan kedua, kita ambil lagi peluang bola merah tetap 3/5, maka peluang terambilnya pelemparan pertama bola merah dan pelemparan kedua bola merah dengan pengembalian adalah 9/25. Nah, di sini mengapa saya catat dengan pengembalian? Karena tadi ya teman-teman, bahwa kalau kejadian dikatakan saling bebas, artinya suatu kejadian tidak saling mempengaruhi peluang kejadian lainnya. Kalau tanpa pengembalian, misalnya peluang pertama 3/5, itu kan artinya bola merah sudah diambil dan tidak dikembalikan. Artinya bola merah tinggal 2 dong. Berarti peluang di PB-nya 2/4, karena bola merah sudah diambil dan tidak dikembalikan. Sedangkan saling bebas itu tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau dia tidak dikembalikan, berarti pada pengambilan pertama bola tidak dikembalikan, sehingga pada pengambilan kedua hal tersebut mempengaruhi pengambilan kedua karena anggota dari bola tersebut sudah berkurang. Jadi begitu ya teman-teman, diingat bahwa saling bebas itu kalau soalnya pengambilan seperti ini dia dengan pengembalian ya. Jadi analoginya sendiri, biar lebih mudah dipahami, bayangkan kita melakukan 2 percobaan berbeda, seperti melempar koin dan melempar dadu tadi. Hasil koin tidak mempengaruhi hasil dadu. Itu untuk yang saling bebas. Misalnya, koin menghasilkan gambar, maka dadu tetap menghasilkan angka. Kedua hal tersebut bisa terjadi secara bersamaan. Contohnya kita lempar secara bersama-sama, tetapi tidak akan saling mempengaruhi. Ya, hasil dadu tetap dadu, hasil koin tetap koin. Seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk lebih memahami lagi antara saling bebas dan saling lepas, karena memang cukup tricky ya teman-teman, karena namanya mirip, tapi ingat konsepnya tentu berbeda. Kalau saling bebas itu tidak saling mempengaruhi. Nah, artinya kalau A irisan B langsung saja dikalikan peluang A dikali peluang B. Yang artinya kalau pengambilan bola ada beberapa kali pengambilan, yang artinya setiap pengambilan itu harus dengan pengembalian. Biar kalau pengambilan pertama itu tidak mempengaruhi pengambilan kedua, karena anggotanya tetap sama. Sedangkan kalau saling lepas, tidak bisa terjadi bersamaan, karena di sana syaratnya mereka tidak ada irisan antara A dan B. Nah, di sini konsepnya, kalau bisa terjadi bersamaan, peluang saling bebas ya, dia bisa terjadi bersamaan. Tapi kalau saling lepas, dia tidak bisa terjadi secara bersamaan, karena tidak ada irisan. Kalau hubungan peluang saling bebas itu tidak saling mempengaruhi, seperti tadi ya teman-teman. Jadi eh, pengambilan pertama tidak mempengaruhi pengambilan kedua, ataupun pelemparan koin dan dadu secara bersamaan, di mana hasil dadu dan hasil koin itu tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kalau saling lepas itu tidak mungkin bersamaan, yang artinya tidak akan ada irisan antara A dan B. Lalu di sini, nah di sini kita bahas tentang irisan. Saling bebas itu kemungkinan ada irisannya, sedangkan kalau saling lepas itu sudah pasti tidak ada irisan. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian untuk memperdalam, mari kita coba kerjakan. Teman-teman bisa pilih salah satu jawaban yang benar. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kotak terdapat 15 bola yang diberi nomor. Jadi ada 15 bola. Tentukan peluang terambilnya bola, bilangan ganjil, atau faktor dari 18. Nah, di sini teman-teman bisa coba kerjakan dan berikan jawaban di kolom komentar. Apakah jawabannya benar A, B, C, D, atau E ya? Tuliskan di kolom komentar. Di sini saya kasih sedikit clue bahwa ada kata atau, di mana kita ketahui bahwa atau ada huruf U-nya. Di mana kalau huruf U itu adalah lambang untuk gabungan. Jadi, teman-teman, silakan kerjakan. Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di cantik selanjutnya. Cara asik ngerti statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.